Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Ya, gimana kabarnya ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update lagi ya, terkait dengan keberadaan CBDC ya. Semoga saja nanti akan ada open transaksi yang sesuai harapan ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya langsung saja tancap gas teman-teman untuk memberikan informasi terkini ya terkait dengan CBDC itu sendiri ya. Coba langsung kita cek saja beritanya teman-teman. Ya, jadi beritanya ya sudah tadi malam teman-teman. Saya akan coba memberikan informasi dan di sini coba kita cek dulu, translate dulu dalam bahasa Indonesia ya teman-teman, biar tidak salah nanti ya. Tim CBDC meluncurkan fitur baru minggu ini. Yang pertama, CBDC itu 1:1. Nah, ini katanya teman-teman ya. Jadi CBDC itu 1:1 US dollar. Jadi kalau satu CBDC itu sebanding dengan 1 US dollar ya. Kolam kunci dana terkait US dollar. Untuk memastikan stabilitas nilai CBDC, memungkinkan Anda menikmati aset digital yang setara dengan dolar. Baca lebih lanjut dan teman-teman bisa gabung di sini. Nah, ini coba kita gali sedikit ya teman-teman, informasi-informasi yang ya termasuk dari para netizen ya teman-teman ya. Netizen ini ya sedikit-sedikit nyinyir, coba mereka tanggapi seperti apa. Tim inti CBDC yang terhormat, membantu dalam hal ini banyak yang salah menautkan dompet tanda terima CBDC awal, bukan dari Uncoin. Jadi paling banyak kemarin sebelum menautkan dari Uncoin itu ya biasanya ditautkan ya dengan akun CBDC itu ya, itu banyak. Dan di sini tim inti harus meninjau akun mereka yang menjadi korban kesalahan ini ya. Memang sih gini ya teman-teman ya. Ketika mereka merilis untuk proses KYC, di situ sih tidak ada informasi secara lengkap ya. Misalkan tutorialnya, apapun itu. Nah, mereka hanya melemparkan sehingga ada penafsiran-penafsiran tertentu yang termasuk ini adalah korban daripada kesalahan informasi. Jadi itu ya teman-teman, yang menjadi korban kesalahan ini dan memberikan kesempatan lagi untuk menautkan dompet Uncoin sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wah, ini ternyata dibalas oleh si tim CBDC. Terus mereka katakan, kami terus memperhatikan masalah ini, kami melindungi CBDC yang diproduksi oleh pengguna. Kondisinya dirancang untuk akun virtual, tidak akan ada batasan pada akun nyata. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat memang sih ya, kita doakan aja kalau teman-teman masih banyak yang bermasalah terkait dengan proses KYC, menautkan wallet juga masih bermasalah. Semoga saja ya teman-teman bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan besar harapan dari tim CBDC itu sendiri langsung turun tangan memperbaiki itu semua teman-teman ya. Nah, ini lagi teman-teman ya. Apakah ANC1 Inside Mining akan berfungsi jika terikat karena saya menggunakan alamat dompet itu alih-alih ANC penukar koin ya. Coba kita baca ya teman-teman. Kami terus memperhatikan masalah ini ya. Oh, ini yang tadi ya. Ternyata dijawab yang tadi ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini masalah gas fee. Yang paling banyak dipermasalahkan adalah gas fee ya. Kan banyak ada subscriber saya juga bertanya, "Bang, itu apa gunanya?" ya. Kita misalkan withdraw ya project yang belum ada nilai tapi kita harus membayar gas fee ya. Logika saya gini teman-teman sekalian ya. Jadi ini kan bukan sebuah network ya, bukan sebuah chain ya, blockchain bukan. Misalkan kayak kemarin Core ya. CoreDAO itu kan karena mereka blockchain sehingga mereka itu mengirim dan itu sebagai gas fee ya, wajar ya. Tapi ini karena bukan blockchain ya, sehingga mereka harus menggunakan blockchain yang lain termasuk ya Uncoin itu sendiri. Kalau Uncoin untuk bulan ini kan Uncoin teman-teman. Kalau bulan depan kan bukan Uncoin lagi ya. Kalau bulan depan kan IRC 20 itu lebih mahal lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya
Kalau memang ini benar-benar CBDC itu punya nilai nanti ke depannya, ya memang gas fee yang paling murah ya Uncoin itu dengan nilai 0,08 US dollar teman-teman ya. Itu pun hanya kita melakukan withdraw itu butuh $1 ya. $1 itu ya setara ada yang berapalah Uncoin seperti itu ya. Ada yang slow, ada yang middle, ada yang fast ya. Jadi seperti itulah. Nah, di sini coba kita bahas, kita coba informasikan. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan, ya, tidak perlu menarik CBDC. Nah, itu teman-teman ya, titik ya, koma ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak mau ada gas fee ya berarti nggak usah ditarik ya, boleh ya. Karena memang ya teman-teman bisa, tapi yang menarik harus menggunakan gas fee. Kalau sekarang teman-teman nggak mau Uncoin ya, teman-teman nanti ke depan mungkin di tahap kedua itu ada ERC20, yang berikut ada BSC, yang berikut ada Polygon dan seterusnya. Dan tidak perlu membayar bahan bakar. KYC hanya perlu mengikat alamat aset agar kami membedakan akun yang sebenarnya. Apakah Anda membaca benar-benar aturan KYC? Ya, itu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, ini lagi apalagi ya? Apalagi yang coba kita bahas ya. Ternyata seperti itu ya informasi-informasi. Tolong mungkin menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman sehingga ya kita coba simpelkan saja seperti itu. Nah, informasi ini teman-teman ya. Jadi saya bisa informasikan lagi lewat grup Telegram ini ya. Coba kita terjemahkan dulu ya. Jadi ini seperti apa yang sudah dibahasakan tadi, tapi lebih lengkapnya di grup Telegram. Mereka mengatakan 1:1. Yang berikut di sini terkait dengan pledge lending mata uang utama. Kami meluncurkan layanan pinjaman untuk memungkinkan pengguna untuk menggunakan CBDC sebagai jaminan untuk meminjam aset digital utama seperti ya BTC, Ethereum dan sebagainya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ekosistem penghasil koin komunitas, kami telah mengembangkan ekosistem penghasil koin komunitas dan mendorong anggota komunitas untuk berpartisipasi dalamnya. Ya. Anggota komunitas bebas untuk meluncurkan aktivitas tebak-tebakan dan peserta di seluruh jaringan dapat menebak peningkatan aset digital dalam waktu 24 jam, ya. Dan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah besar. Selain itu menyediakan kontrak perjudian komunitas untuk memberi informasi yang lebih banyak untuk mendapatkan penghasilan. Itu informasi upgrade plan ya. Jadi nanti ke depan ini di-upgrade lagi network CBDC itu sendiri ya. Makanya ya kita tetap perlu informasi selanjutnya karena memang ya penting sekali ya. Ini mungkin informasi yang sangat penting buat kita ya teman-teman ya. Apakah Anda benar-benar membaca aturan KYC ya? Jika Anda tidak berpartisipasi, Anda tidak perlu menarik ya, sehingga Anda tidak perlu membayar gas fee. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Aturan autentifikasi KYC, akun hanya perlu memberikan nomor telepon dasar dan juga mengekstraksi aset yang mengikat dan digunakan bagi yang membedakan akun sebenarnya. Ya, seperti itu yang sudah dijelaskan tadi. Waktu penarikan dibatasi 8 Juni. Sekarang tanggal 7 Juni teman-teman. Ya, kita lihat besok seperti apa. Kalau exchange dari Uncoin itu sendiri besok katanya open transaksi teman-teman. Kalau betul-betul open transaksi, kita lihat lagi ke depan besok seperti apa. Ini merupakan bagian penting dari rencana sirkulasi transaksi. Aturan akan membatasi sub akun palsu untuk ditarik. Ini ya, ini coba perhatikan baik-baik teman-teman. Harga transaksi awal, kami percaya bahwa ketika Anda mendaftar untuk berpartisipasi dalam aktivitas penambangan CBDC, Anda telah membaca konten paket yang ditampilkan di situs resmi. Dan harga transaksi awal adalah 0,000. Waduh, banyak sekali ya. Ada 5 angka di belakang koma. 5 angka 0 ya. Namun Anda perlu memperhatikan media kami untuk mendapatkan plan terbaru. Harga awal ditentukan sesuai dengan suplai yang beredar. Saat ini aktivitas penarikan pertama
berakhir 8 Juni. Misalnya ya teman-teman. Misalnya harganya jadi 0,004, terus nanti akan ada transaksi ya, kalau misalkan banyak orang yang membeli jadi 0,01, 0,1, 0,7 dan bisa sampai $1 ya. Untuk menarik CBDC dalam waktu terbatas, sistem kami menganggap bahwa Anda tidak perlu menarik ke jaringan Uncoin yang dibuka pertama kali ya. Tetapi Anda masih bisa membayar bahan bakarnya Ethereum. Untuk menyaring CBDC, Anda saat menarikan ERC20 kedua yang dibuka. Waduh, ini makin mahal bosku ya. Jadi kalau teman-teman mau membuka menggunakan gas fee-nya Ethereum kan makin masalah, nanti makin mahal. Masalah mengekstraksi bahan bakar pembayaran CBDC banding CBDC adalah eksperimen berdasarkan token ekologi jangkar USD ya. Contoh ya, saat pengguna menggunakan penarikan BSC pada tahap ketiga, akun yang perlu menarik koin dan berpartisipasi aktivitas transaksi masih perlu membayar BNB sebagai bahan bakar. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, apapun yang teman-teman lakukan, mau withdraw atau tidak, nggak masalah ya. Yang penting teman-teman harus melakukan lock ya. Yang berikut teman-teman harus ikat wallet ya. Ikat wallet dulu itu ya. Terus Bang, apakah saya harus menarik sekarang ke Uncoin? Enggak perlu juga, enggak apa-apa ya. Jadi yang terpenting di sini ya, ini ya, Juni itu adalah ANC One Network, yang berikut Juli itu Ethereum Network. Ini kalau Tron ini agak murah teman-teman ya, jaringan Tron, Heko, BSC ya, Polygon, Optimis. Jadi itu ya teman-teman, mereka sudah membuat istilahnya jadwal untuk penarikan menggunakan blockchain tertentu ya setiap bulannya. Demikian yang saya bisa informasikan. Jika teman-teman ada pertanyaan lagi terkait dengan ini ya silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga pionir atau apa ya, member atau apa CBDC ini bisa tersenyum ketika sudah trading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.